Yo para Wibu Rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Di segmen Wibu Spoiler kali ini gue mau menuhin requestan lu pada nih cuk, yang minta gue ngebahas tentang Leon, MC dari seri Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishi Desu. Tapi ya gue gak bakal bahas kekuatannya Leon, gue cuma bahas biografinya Leon, leluhurnya Leon, dan hubungannya Leon dengan para haremnya. Buat pembahasan kekuatannya Leon mungkin di lain video bakal gue bahas ya kekuatannya Leon dan ya mungkin sedikit sifat psikologinya si Leon. Buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Leon Vo Butterford adalah MC dari seri Mobuseka yang mati di kehidupan sebelumnya dan bereinkarnasi di dunia Otome Game yang dia mainin waktu adiknya nyuruh dia buat mainin gamenya. Leon terlahir di keluarga Butterford yang merupakan keluarga bangsawan tingkat rendah yang berada di pedesaan terpencil. Dan karena statusnya yang merupakan bangsawan tingkat rendah, keluarganya tuh sering dapat yang namanya penindasan dari bangsawan yang kastanya lebih tinggi dari kasta keluarganya. Ditambah Leon itu kan cowok, jadi ya dia sering dapat penindasan dari cewek yang kastanya lebih tinggi dari dia. Karena ya status cewek itu derajatnya lebih tinggi ketimbang cowok di kerajaan Holford. Bahkan si Leon itu sampai dijodohin sama cewek dan disuruh jadi suami ke-10-nya gitu kalau gue nggak salah inget ya. Nah karena Leon yang nggak bisa nolak dari perjodohan itu, ya satu-satunya cara adalah dia harus naikin status sosialnya. Yang ngebuat Leon ya jadinya tuh pergi ke dungeon dan mengambil Luxion yang harusnya Luxion itu jadi milik Olivia. Akibat dari mengambil Luxion, perjodohan Leon dibatalkan, tapi status Leon malah naik sampai ke Baron, yang ngebuat Leon ya mau nggak mau harus masuk ke Akademi Holford buat nyari istri. Tapi sebenarnya sih Leon itu nggak mau nikah dan nggak mau punya istri, dia pengen hidup tenang di pulau yang dia temukan. Tapi hal itu berantakan setelah dia nolong Olivia, dilanjut dengan nolong Angelica, terus nolong Clarice, dan yang paling parah bikin Merlin, si istri Raja Holford, jatuh cinta ke Leon. Dan gak cuma itu doang, status Leon yang tadinya cuma Baron itu lama-lama naik dan sekarang ya status Leon adalah seorang Duke. 2 pangkat di bawah Raja. Jadi itu Raja, Grand Duke, dan Duke. Hubungan Leon sama Raja Roland atau ya Raja Holford bisa gue bilang deket banget lah. Walaupun ya sering ada cekcok gitu kan di antara mereka, tapi ya cekcoknya itu lebih ke arah apa ya, komedi persahabatan gitulah. Jadi ya kayak hubungan sonen-sonen gimana gitu. Dan alasan Leon bisa deket sama Raja Roland itu bukan cuma sekedar karena Leon berjasa buat kerajaan Holford, tapi ada alasan lain di balik semua itu. Dan alasan itu juga bukan karena Leon yang dekat sama keluarga bangsawan yang punya otoritas tinggi di kerajaan Holford, melainkan karena Leon adalah keturunan bangsawan yang paling berpengaruh di dunia. Gue tekanin lagi, keturunan bangsawan yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Nah sampai sini pasti bakal banyak yang nanya, kok bisa Leon itu keturunan bangsawan yang paling berpengaruh? Jawabannya karena Leon adalah keturunan dari pria yang bernama Lea Barford. Lea Barford itu adalah salah satu dari 4 orang yang mendirikan kerajaan Holford, sekaligus pemimpin dari para leluhur yang mendirikan 5 kerajaan lain. Jadi 5 kerajaan yang ada di seri Mobusekai termasuk kerajaan Holford itu didirikan sama anak buahnya Lea, leluhurnya Leon. Hal itu bisa lu baca di LN Mobuseka spin-off bagian 4 yang menceritakan tentang Lea. Dan setelah tahu fakta itu ya gue udah gak kaget lah kenapa prestasinya Leon itu gemilang banget, karena ya leluhurnya aja kayak gitu. Tapi pasti bakal banyak yang nanya, kok bisa keluarga Barford itu jatuh dan berakhir jadi bangsawan kelas rendah? Jawabannya karena Lea dikhianati sama Raja Holford saat itu dan diasingkan dari kerajaan Holford. Serta Raja Holford menulis ulang sejarah agar tidak ada yang mengetahui tentang Lea yang merupakan orang yang paling berjasa dalam sejarah. Tapi ya sebenarnya gue kurang yakin juga sih kalau Lea itu dikhianati, mengingat dia itu ya 11-12 lah sama Leon. Mulai dari penampilannya sampai sifatnya itu 11-12 Lea sama Leon. Yang kalau dugaan gue ya, ini cuma dugaan aja nih, kemungkinan Lea itu mengasingkan diri, bukan dikhianati, dan meminta Raja Holford saat itu atau ya leluhurnya Roland buat menulis ulang sejarah.
Nah, kenapa bisa begitu? Jawabannya balik lagi, karena Leia itu 11-12 sama Leon. Kayak gue bilang tadi, Leon itu punya cita-cita buat hidup tenang gitulah, ya kan, tanpa diganggu sama seseorang atau ya tanpa terlibat suatu masalah lah. Yang berarti kemungkinannya Leia itu juga sama kayak Leon, makanya dia mengasingkan diri ke pedesaan. Dan dugaan gue berkesinambungan sama Raja Roland yang bisa deket banget sama Leon. Kenapa Raja Roland bisa ngambil inisiatif buat deket sama Leon? Sekalipun Leon berjasa buat kerajaan Holford, rasanya tetap ada yang aneh. Karena ya hubungan mereka itu deket banget, udah kayak bukan raja sama rakyatnya, melainkan udah kayak sahabat. Mulutnya enteng banget gitu buat ngeluarin sesuatu. Dan kemungkinannya itu dikarenakan Raja Roland tahu tentang sejarah yang telah dihapus. Atau mungkin ya setiap Raja Holford itu emang diwajibkan buat tahu tentang sejarah itu. Yang kemungkinannya lagi nih ya, mereka sedang menunggu keturunan Leia yang bakal merubah nasib dunia. Buat yang udah baca Mobuseka Rute Marie pasti tahulah kalau dunia Mobuseka itu lagi di masa kekacauan. Makanya ya gue bisa berspekulasi kayak gitu. Ya itu masih dugaan doang, bisa juga ya karena emang Raja Holford saat itu atau ya leluhurnya si Roland itu haus akan kekuasaan, lalu ya dia mengkhianati Leia. Tapi jujur aja gue tertarik banget sama kisah leluhurnya Leon yang berhubungan sama para leluhur dari 5 kerajaan lain. Bahkan sampai Sen terdahulu aja punya hubungan khusus sama Leia. Jadi ya bukan cuma Leon doang nih yang bisa dapetin cewek Sen, tapi leluhurnya Leon si Leia itu juga bisa dapetin Sen saat itu. Buat status sekarang, statusnya Leon adalah tunangan Olivia dan Angelica. Dan gimana cara mereka bisa tunangan menurut gue agak lucu sih. Leon itu sebisa mungkin kan menghindari pertunangan sama Olivia dan Angelica. Tapi pas dia bangun tidur, dia tuh tiba-tiba udah disuruh buat resepsi pertunangan. Ya jelas dong, Leon yang gak mau tunangan kabur lah. Tapi ya ternyata Leon dijebak sama semua orang. Bahkan termasuk Luxion itu juga ikutan ngejebak Leon. Yang akhirnya ya Leon langsung tunangan sama Olivia dan Angelica. Yang sekarang sih ya Leon udah gak mikirin itu lagi. Yang dia pikirin gimana caranya ngebuat Olivia dan Angelica bahagia. Terus buat hubungan Leon sama Noel ya, mereka itu bisa tunangan karena Leon adalah penjaga pohon suci Alzer dan Noel adalah pendeta pohon suci Alzer. Karena siapa aja yang jadi penjaga pohon suci Alzer diwajibkan menikahi pendeta pohon suci Alzer. Terus kalau hubungan Leon sama Milin ya hampir sama lah kayak yang gue bilang di video sebelumnya. Dan buat yang belum nonton, coba lo tonton video pembahasan haremnya Leon. Linknya gue taruh di deskripsi. Dan gue mau ngasih tambahan info nih ya, kalau Raja Roland itu sama sekali nggak masalah istrinya diambil Leon. Karena Raja Roland nggak cinta sama Milin, dia cinta ke selirnya. Bahkan Raja Roland tuh bilang ke Leon, lu boleh sentuh istri gue, lu boleh ambil istri gue, tapi kalau lu sentuh selir gue, gelut kita di sini. Nah dari perkataannya Raja Roland lu harusnya udah tahu dong kalau ya seberapa besar gitu cintanya Raja Roland ke selirnya. Yang menarik menurut gue sih ada di hubungannya Leon sama Clarice dan Deidre. Buat Clarice ya mungkin banyak yang pro dan kontra lah. Tapi ya sebelum ngebahas ke situ gue mau bahas dulu nih kronologi tentang kisahnya si Clarice. Karena ya hampir 80% orang taunya Clarice itu pernah esek-esek doang tanpa tahu kronologi ceritanya tuh kayak apa sih. Jadi gini, Clarice dan Jill udah tunangan dari lama dan mereka tunangan dengan cara yang baik-baik. Tapi tiba-tiba Jill minta putus dan pergi gitu aja ninggalin Clarice tanpa menjelaskan apapun. Abis itu Clarice nyoba buat ngajak ngobrol Jill. Dan dia bukan mau minta balikan, melainkan ya cuma minta penjelasan gitu kenapa Jill mau putus. Mereka tunangan dengan cara yang baik-baik dan Clarice pengen putus dengan cara yang baik-baik juga. Tapi semua undangannya Clarice itu ditolak. Bahkan Clarice itu diabaikan sama Jill sampai ya ngebuat Clarice depresi. Nah Clarice yang depresi dan mulai dendam ke Jill itu yang gak tahu mau ngelampiasin ke siapa gitu perasaannya. Akhirnya ya dia lampiaskan lah perasaannya itu ke budaknya dengan cara esek-esek. Tapi apa lu pikir esek-eseknya itu bakal berjalan normal? Tentu saja tidak. Ingat ya, Clarice itu depresi, penuh dendam dan lagi marah. Jadi harusnya lu udah bisa nebak lah apa yang Clarice lakukan ke budaknya. Selain itu Clarice juga nggak dapat kepuasan sama sekali setelah esek-eseknya sama 3 budaknya, bahkan sampai 3 budaknya pingsan. Clarice sama sekali nggak dapat apa itu kenikmatannya. Nah kok bisa? Ya itu dikarenakan hukum psikologi yang dimana ya orang lagi depresi berat itu nggak bakal bisa nafsu. Contohnya ya ketika lu ditinggal sama orang yang paling lu sayang ya lu nggak bakal bisa nafsu lah.
Dan jangan lu bandingin sama dojin ya, jelas beda lah. Hukum psikologi nggak bakal berlaku di dunia perdojinan anjir. Dan ya bisa gue bilang autor dari Mob Isekai itu pinter banget karena ya dia bisa pakai ilmu psikologi di ceritanya. Contohnya kayak kasusnya Leon yang kalau lo baca dengan detail, Leon itu psikologinya reward banget anjir. Dan ya Clarice juga salah satunya yang menggunakan ilmu psikologi. Balik lagi ke masalah Clarice, setelah Clarice ketemu Leon, Clarice berubah jadi lebih baik. Dan ini gitu yang gue suka dari Clarice, yaitu dia mau mengakui kesalahannya, mengakui kalau dirinya itu pernah jadi sosok yang kotor dan mau berubah jadi lebih baik lagi. Dan buat sekarang ya Leon dan Clarice itu saling suka. Cuma masalahnya ada di Leon yang menganggap kalau perasaannya Clarice itu cuma bercanda doang. Emang bajingan Leon itu nggak peka, bahkan sampai Maria itu ngatain Leon, jadi cowok kok nggak peka. Sedangkan hubungan Leon sama Deidre ya gue bilang juga cukup menarik lah, karena ya mereka itu sekarang kan saudara ipar. Nah sebagai saudara ipar mustahil dong mereka bisa nikah, tapi ya tetap masih ada jalan keluar kalau mereka emang mau nikah, yaitu Leon harus naik pangkat atau naik statusnya ke Grand Duke dan misah dari keluarganya, terus bikin keluarganya sendiri. Hal itu bisa dilakukan jika seseorang dapat status Grand Duke tanpa bantuan keluarga dan bukan karena status keluarganya yang udah Grand Duke. Jadi ya seorang keturunan Grand Duke itu nggak bakal bisa misah dari keluarganya. Tapi orang yang dari status bawah kayak Leon, pas dia naik ke posisi Grand Duke, dia bisa misah dari keluarganya dan bikin keluarganya sendiri. Dan menurut gue hal itu sangat mungkin terjadi ke Leon, mengingat sifat Raja Roland ke Leon itu kayak apa sih, lu pasti tahu lah. Dan yang pasti Raja Roland itu bakal ngebikin situasi dimana Leon gak bisa nolak buat misah dari keluarganya. Sedangkan hubungan Leon sama Louis ya sejauh ini baru sampai ke Louis yang dapat tawaran buat tunangan sama Leon dari bapaknya Louis. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk pembahasan kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan gak penting, lu pada lu bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain orang yang udah traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Yang pertama dari penyuka ketek. Buat beli cappuccino bang, bosen kopi hitam mulu. Oke siap, ntar abis ini gue beli cappuccino. Kedua dari Hupala. Semangat terus bang. Oke siap. Ketiga dari Heavenly Demon God. Numpang lewat, iya silakan lewat bang. Keempat dari Merven. Cuma sekedar saran nih ya bang ya, di akhir video coba bacain pesan dukungan orang yang udah donate buat ngegage yang lain ikut donate di channel lu bang. BTW makasih ya kontennya, semangat terus. Oke semangat, siap. Thank you ya sarannya ya. Dari Rico, semangat, iya semangat, siap. Dari coba-coba, lama-lama nanti ketagihan. Oh, nggak apa-apa kalau ketagihan, seneng gue. Dari Rahasia, semangat, iya siap, semangat. Dari IJN Akagi, lumayan 5 saset kopi hitam. Wah mantap emang. Terus dari Seseorang, lol. Lolnya ini merujuk ke kata tolol atau ke ngakak anjir. Dari Seseorang, semangat terus bang, iya semangat. Dari Wibu Elite Pro, bahas anime yang seru-seru dah. Iya ini gue juga bahas yang seru-seru. Mob Isekai seru menurut gue, makanya gue bahas. Dari Seseorang, lanjut Tsukimichi. Ya nanti bakal gue lanjut, nggak tahu kapan ya, nanti bakal gue lanjut kalau ya setidaknya mood gue lagi naik lah buat ngebahas Tsukimichi. Dari Vladimir Alputin, gue nggak tahu lah apa maksud lo. Tapi thank you ya donate ya. Terus dari Strip, semangat bang, ya semangat, thank you donasinya. Oke itu aja buat orang-orang yang donate. Dan kalau lo suka sama video kali ini, lo bisa tekan tombol like. Dan kalau lo nggak suka, lo juga boleh dislike. Gue nggak maksa lo kecuk buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.